Assalamualaikum teman-teman online Uni, apa kabar semuanya? Di video kali ini, Uni akan membagikan bagaimana cara membuat resep pastel ekonomis yang cocok dijual. Nah, resep pastel ini yang biasa Uni gunakan, yang Uni pakai ya untuk dijual di lapak Uni. Banyak yang request, Uni bagi dong tipsnya bikin pastel yang enak tapi ekonomis dan modalnya sedikit. Tapi rasanya nggak kaleng-kalengan ya. Tunggu dulu. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya, biar channel kita ini semakin berkembang dan Uni makin semangat. Yang udah subscribe, Uni ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga Allah membalas kalian. Uni saking semangatnya nih, karena udah berapa hari nggak bikin video ya, karena alhamdulillah juga lapak Uni udah mulai jalan lagi. Uni udah ada kesibukan jual cemilan sore ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa yang Uni jual, silahkan aja ya cek short video Uni ya, ada di situ. Pasti yang pengen menambah penghasilan, cek aja ya, ini juga menunya ya. Nah, untuk resepnya udah Uni tampilkan di layar ya. Nah, ikutin aja ya trik dan tips cara membuatnya ya. Ini Uni bikin pastelnya sekitar 1 kilo ya. Nah, untuk di deskripsi nanti Uni cantumkan juga membuat resepnya untuk ukuran 200 gram. Ini udah Uni tampilkan ya resepnya ya. Seperti biasa, kalau untuk menumis itu Uni pasti menggunakan minyak yang panas dan wajan yang besar biar nggak ambiar pas ngaduk-ngaduknya. Kalau untuk tumis menumis, Uni yakin teman-teman online semuanya pasti udah hatam ya kalau soal menumis yang kalau udah ngikutin Uni dari vlog pertama sampai sekarang ya. Uni ucapkan terima kasih ya, terima kasih banget yang udah kembali nonton lagi. Jangan lupa yang baru nonton, ayo di like, di komen, di subscribe ya, kalau bisa di share di sosial media kalian ya. Terima kasih ya teman-teman, Uni semakin semangat. Untuk pastel ini resepnya sangat simpel sekali, dan untuk bumbunya pun ya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, dan penyedap, dan santan, dan serta lada. Ini enak ya, ini udah biasa Uni buat untuk snack box. Pastel ini wajib ada di setiap pesanan snack box yang Uni dapatkan ya, orang-orang order ke Uni. Ini juga masaknya sebentar ya. Untuk pastel ini, bihun ini tipsnya ya, pastel untuk isi bihunnya itu direbus ya, bukan direndam. Bihun yang lembut itu cocok banget untuk isi pastel ya, karena kulit pastelnya udah renyah, kering, crispy. Tentu di dalamnya harus isinya tuh lembut ya. Nah, setelah bawang dan teman-temannya sudah layu, tinggal masukinlah bihun dan wortelnya ini. Wortelnya kalau bisa diserut ya, biar cepet, biar seimbang lah antara halus bihunnya dengan wortel ya, biar balance aja ya. Tapi kalau permisal atau teman-teman yang nggak punya serutan, bolehlah dipotong korek api ya. Tapi Uni nggak menyarankan karena lama waktunya. Oke, cekidot ya, terus aja aduk-aduk ya, sebentar doang kok masak isian pastel ini, karena juga wortelnya kan udah direbus dan bihunnya udah direbus juga ya. Yuk Uni percepat aja ya untuk step selanjutnya ya. Biasa ya teman-teman, Uni masak di lapak, jadi maklum ya kalau suasana dapurnya seperti ini. Jadi kalau Uni jualan sore itu sebelum Uni buka lapak, orang-orang atau pelanggan Uni udah datang membeli. Jadi kadang Uni jualan juga sebentar, karena udah ada yang langsung samperin ke rumah karena pengen pastel yang masih hangat. Ya, buat teman-teman bunda-bunda yang ingin menambah penghasilan, yuk selagi kita sehat, masih produktif, masih bisa berproduktivitas, semangat, jangan menyerah, dan intinya jangan malu dan jangan takut gagal. Nah, di sini juga Uni kasih tip ya, untuk jualan cemilan ini modalnya nggak banyak kok, tapi bisa menambah penghasilan yang lumayan ya.
Ini juga cemilan ini ya tergantung banyaknya kita bikin. Kalau banyaknya kita bikin tentu untungnya lebih banyak lagi ya. Oke, kita lanjut ke pembuatan kulitnya. Di sini nih triksnya membuat pastel ini renyah dan tidak berminyak. Bahannya cuma dua kok, tepung dan margarin. Orang-orang kan banyak yang di bahan kulit pastelnya dikasih Royco, kalau ini enggak, karena isi dari pastel udah gurih. Ditambah lagi kalau kita pakai bahan untuk kulitnya kita kasih Royco, tentunya asin ya, dan nggak balance banget rasanya. Nah, di sini juga nih perhatikan ya teman-teman, trik untuk mengadonnya ya. Di sini kunci letak dari pastel itu bisa renyah. Pertama-tama tepung dan margarin serta garam kita adonin dulu ya sebelum masuk air. Nih, Uni udah tampilkan ya untuk resep 200 gram tepung ya di layar. Tangan Uni udah cuci bersih ya. Nah, kita aduk, kita kremek-kremek seperti ini ya. Kalau kece orang Padang mengaduk ini aduk-aduk. Emang kalau untuk bikin pastel ini awal-awalnya seperti susah, tapi kalau kita sering lakukan dan latihan sehari-hari, kita akan terbiasa dan membuatnya pun lebih cepat. Uni lebih suka membuat pastel yang tanpa cetakan alias dipelintir, jadi bentuknya pun cantik ya. Pastikan tepung dan margarinnya ini serta garam ini tercampur ya dengan rata. Oh ya, untuk sekitar 200 gram tepung itu bisa menghasilkan 20 sampai 22 pastel ukuran sedang ya. Pastel ini ya yang penggemarnya itu di lingkup Uni dari anak-anak, anak muda sampai orang tua ya. Itu suka banget sama pastel Uni. Nah, setelah kita rasa cukup tercampur, masukkan air ya. Airnya ini gunakan air es kalau bisa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, pakai air yang biasa aja. Yang penting air yang udah matang ya. Nah, langkah selanjutnya nih, cara perhatikan ya cara mengaduk pastel ini atau mengadonnya itu jangan sampai terlalu kalis, cukup sampai menempel aja ya, menyatu. Nah, kalau kita adon pastel ini sampai kalis, nanti itu otomatis akan memancing gelatinnya keluar dan adonannya pasti akan mengkaret. Nah, kalau udah seperti karet itu susah untuk dibentuk dan digilas ya. Nah, untuk membuat pastel ini juga perhatikan juga permisa teman-teman, airnya kita masukkan sedikit demi sedikit ya, karena untuk tingkat kelembapan tepung itu berbeda antara tepung kemasan dan tepung kiloan. Kalau ini pakai tepung kiloan itu lebih lembab daripada tepung kemasan ya, tapi rasanya sama kok, sama-sama tepung. Maklum, kita kan edisinya edisi pastel ekonomis. Nah, banyak juga di antara komen-komen teman-teman yang udah nanya pengen lihat detail bagaimana cara memelintir pastelnya ya. Maka untuk video kali ini durasinya, maaf teman-teman ya, agak lumayan panjang. Maaf ya teman-teman, kameranya agak bergoyang-goyang karena tangan Uni yang satu ngadon, yang satu lagi megang handphone, jadi agak ribet. Udah ada tripod, tapi yang nyampe tripodnya ya kecil, pendek, jadi nggak sesuai ekspektasi. Mudah-mudahan Uni punya rezeki bisa beli tripod yang standar untuk YouTuber. Nah, setelah dirasa seperti ini udah menyatu ya, lihat ya, perhatikan ya teman-teman online Uni. Nah, dia akan lembut. Nah, lembut seperti ini tapi tidak lengket di tangan. Kalau udah pastikan adonannya tidak lengket di tangan, berarti adonannya udah siap dibentuk ya. Tapi sebelum dibentuk,
pastelnya, diamkan dulu ya adonan ini sekitar 5 atau 10 menit. Tujuannya biar gelatin pastel itu keluar sendiri ya. Gelatin dari tepungnya itu keluar sendiri, jadi tidak perlu dipancing dengan mengadon itu ya. Oke ya, sekarang siap-siap ya untuk cara pembuatan atau membentuk pastelnya ya. Di sini ini perkenalkan meja kerja Uni ya. Ini setiap hari Uni pakai Uni pakai bekas tadi bikin donat ya. Ini setiap hari Uni cuci, Uni lap ya. Jadi dan khawatir ini bersih kok teman-teman. Jadi maaf ya, jangan julid, jangan bilang Uni kotor atau jorok ya. Nah, pertama kita wadahnya untuk tempat atau untuk menggilas pastel kita kasih tepung dulu ya. Nah, udah kita kasih tepung, kita bagi-bagi ya adonan itu sesuai dengan kemauan kita, mau pastelnya gede apa kecil. Tapi untuk standar Uni jual itu ukurannya 35 gram ya. Karena Uni udah terbiasa mencetak pastel, jadi udah tangan ini udah otomatis udah bisa mengira-ngira berat kulitnya berapa. Ini ya pemirsa dan teman-teman semuanya, perhatikan ya di sini ya cara memelintir pastel yaitu biar cantik. Oh ya, tak lupa lagi yang belum subscribe, ayo subscribe ya. Subscribe itu gratis ya. Oh ya, kalau subscribe jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, biar tahu ada video terbaru dari Uni ya. Nah, kita potong-potong adonannya seperti ini. Kita bagi ya. Kalau untuk 1 kilo adonan itu bisa dapat pastel itu sekitar 55 dan 60 ya. Kalau untuk ditimbang itu bisa rata 60 biji, tapi kalau nggak pakai ditimbang itu ya dapatnya sekitar 55 piece ya. Nah, yuk kita mulai membentuk pastelnya ya. Pertama kita bulatkan dulu ya. Bulatkannya itu jangan terlalu ditekan ya, asal bulat aja. Nah, baru kita pipihkan sedikit biar membentuk bulatan, lalu kita gilas ya. Inilah gilasan maaf ya, gilasan Legend Uni udah patah tapi masih bisa dipergunakan. Nah, kita gilas ya. Untuk pastel ini jangan takut tebal ya, karena walaupun kulitnya kita gilas agak tebal, tetap rasanya empuk dan renyah. Perhatikan ya gerak tangan Uni, cara melepitnya ya teman-teman. Nah, taruh bihunnya di posisi tengah. Taruh bihun secukupnya ya, jangan terlalu banyak juga ya, kalau banyak nggak bisa dilepit ya. Nah, sisi yang bawah dan atas kita satukan, ditekan-tekan ya biar kuat. Lalu kita rapikan ya bentuk lingkaran biar rapi. Nah, ditekan-tekan lagi ya biar pastikan nanti ini tidak ambiar kalau digoreng. Nah, lihat ya gerak tangan Uni ya, ibu jari mendorong adonannya ke atas dan jempolnya menekan. Ulangin lagi ya. Kalau pemirsa punya mesin alat untuk mie ya, boleh digunakan biar praktis ya. Tapi Uni lebih suka cara menggilasnya manual ya. Nah, isi lagi ya isian pastelnya.
Nah, seperti awal lagi, stepnya itu satukan sisi bawah dan sisi atas ya, dipijit seperti ini. Kita rapikan lagi ya. Nah, ayo teman-teman, ayo lihat gerakan tangan Uni ya. Jempol ibu jarinya memaju tangan ke atas dan jempolnya menekan buat mengunci. Gampang kok. Ya, lakukan hal ini sampai adonannya habis ya.
Setelah pembentukan pastelnya selesai, yuk teman-teman kita cus ke bagian langkah step menggorengnya. Bagi teman-teman yang udah melihat video pastel sebelumnya, sama kok cara penggorengan pastel ekonomis dengan pastel yang pakai telur ya. Nah, di sini pastikan minyaknya harus banyak ya, dan jangan pernah menggunakan minyak yang panas ya, yang sampai berasap-asap ya. Itu akan menyebabkan kulit pastel cepat gosong dan tidak matang. Untuk menggoreng pastel ini, setelah kita masukkan ke penggorengan ini, pastikan pastelnya benar-benar terendam minyak ya. Terus kita lebih kecilkan apinya, jadi masaknya santai ya, slowly but surely gitu kata orang sono. Nah, lihat ya, pastelnya cantik ya. Ini menggoreng pastel nggak usah terlalu dibolak-balik banget ya, cuman sama kayak donat, satu sisi agak coklat udah dibalikan lagi. Oh ya, di sini Uni juga sambil menggoreng donat di sebelah ya. Ini biasa menu, sedikit cerita ya, menu yang Uni jual sehari-hari itu yang buat cemilan sore itu yang wajib ini pastel dan donat. Dan biasanya Uni bikin satu hari itu 3 macam menu. Yang satunya menu tambahan seperti kue basah, apem, kue klepon gitu kan. Pokoknya 3 macam. Karena yang dua macam ini donat dan pastel favorit banget. Kalau satunya tidak ada, pasti bertanya kenapa nggak bikin, kapan bikin Uni. Jadi pastel dan donat adalah sahabat setia yang tidak boleh dipisahkan. Nah, setelah coklat warna seperti ini diangkat ya. Tuh lihat, cantik kan pemirsa, sahabat-sahabatku, wajib dicoba ini ya. Nah, ini juga nih Uni perkenalkan lapak Uni ya, lapak tempat Uni jualan. Ini udah lupa, ini udah setengahnya udah laku ya. Ini sebagai tambahan aja. Di sini ya pastel, donat, dan donat seres ya. Tadi kebetulan Uni bikin apem dan apemnya udah duluan habis. Nah, besok ya, next video Uni akan kasih resep apem yang empuk cuman menggunakan 1-2 bahan ya. Tetap 2 bahan itu emang enak ya, ekonomis tapi rasanya enggak kaleng-kaleng. Yaudah, cukup sekian dulu ya video kali ini. Assalamualaikum. Uni sampai lupa buat teman-teman online Uni dan permisa dan semuanya, semoga rezeki makin lancar, yang penting sehat selalu, semoga dimudahkan rencana dan keinginannya dan hajatnya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Tetap semangat, syukuri apa yang ada, selagi muda, selagi sehat, selagi masih produktif, manfaatkan ya. Jangan malu untuk maju. Assalamualaikum.